Pernah nggak kamu membayangkan, bagaimana kalau 10 tahun yang lalu, tepatnya Januari tahun 2016, kamu membeli saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI senilai 100 juta rupiah. Lalu saham itu tidak pernah dijual, tidak trading, tidak panik saat pandemi, tidak peduli IHSG naik turun. Kamu hanya menikmati dividen setiap tahun sambil melihat bisnis BRI terus berkembang. Pertanyaannya, berapa total dividen yang sudah kamu terima? Berapa nilai sahammu sekarang? Dan apakah investasi 100 juta itu benar-benar bisa mengubah kondisi keuangan seseorang? Di video ini kita akan menghitung semuanya satu persatu. Jadi pastikan kamu menonton sampai selesai karena hasil akhirnya mungkin akan membuatmu berpikir ulang tentang pentingnya investasi jangka panjang. Sebelum kita lanjut, video ini merupakan video edukasi berdasarkan data yang ada. Video ini bukanlah ajakan jual beli saham tertentu. Keputusan tetap berada di tangan kamu. Kita mulai dari awal. Misalkan pada Januari tahun 2016 kamu memiliki uang dingin sebesar 100 juta rupiah. Daripada membeli mobil baru atau menghabiskan uang tersebut untuk konsumsi, kamu memutuskan membeli saham BBRI. Dengan harga penyesuaian sekitar 2.300 per lembar, uang 100 juta rupiah akan berubah menjadi sekitar 9.708 lembar saham. Saat itu mungkin keputusan ini terlihat biasa saja. Bahkan banyak orang mengatakan investasi saham terlalu berisiko. Tetapi ternyata perjalanan 10 tahun berikutnya benar-benar menarik. Mari kita lihat bagaimana uang bekerja untukmu. Tahun 2016. Dividen sekitar Rp311 per saham. 9.708 saham dikali Rp311 per lembar, sama dengan sekitar 3 juta rupiah. Kamu tidak bekerja, tidak lembur, tidak menjual apapun. Perusahaan yang bekerja untukmu. Tahun 2017. Dividen naik menjadi sekitar Rp428. Pendapatan dividen, 4,1 juta rupiah. Total dividen terkumpul, 7,1 juta rupiah. Tahun 2018. Dividen menjadi sekitar Rp106 per lembar. Kelihatannya dividen yang didapat menjadi kecil. Tetapi pada tahun yang sama, BBRI melakukan stock split dengan perbandingan 1:5. Artinya, setiap lembar saham yang kita miliki akan dipecah menjadi 5 lembar dengan harga yang juga dibagi 5. Karena kita memiliki 9.708 lembar saham yang kita beli di tahun 2016, maka saat stock split dilakukan, lembar saham kita menjadi 48.540 lembar saham BBRI. Sehingga pendapatan dividen kita menjadi Rp48.540 dikali Rp106 per lembar, menghasilkan Rp5,1 juta. Singkat cerita, kita ke tahun 2026. BBRI kembali membagikan dividen total sekitar Rp346 per saham, interim plus final. Pendapatan tahun ini, Rp48.540 dikali Rp346 per lembar saham. Hasilnya sekitar Rp16,79 juta. Total dividen selama 10 tahun, sekitar Rp103 juta. Artinya, modal awal Rp100 juta sudah kembali sepenuhnya melalui dividen. Dan ingat, sahamnya belum dijual. Sekarang kita lihat nilai sahamnya. Menurut data dari berbagai sumber, harga saham BBRI di awal tahun 2016 yaitu sekitar Rp2300 per lembar. Dengan harga saat ini di angka Rp2.900 per lembar, artinya kenaikan harga yang dialami BBRI yaitu sekitar Rp600 per lembar atau sekitar 26%. Ingat, harga ini bukanlah harga tertinggi yang pernah dicapai BBRI. Harga tertinggi BBRI bisa mencapai Rp6.400 di bulan April tahun 2024 lalu. Bayangkan berapa keuntungan yang kamu dapat saat itu. Lalu kalau saya baru memulai sekarang, apakah saya masih bisa mendapatkan dividen sebesar itu 10 tahun ke depan? Hal yang terjadi di masa lalu tidak menjamin hal yang sama terjadi di masa depan. Tetapi selama perusahaan menjalankan operasional usahanya seperti biasa, maka peluang untuk pertumbuhan keuntungan perusahaan BRI itu sendiri sangat terbuka lebar. Saat keuntungan meningkat dari tahun ke tahun, maka kenaikan dividen juga akan mengikuti. Perhatikan beberapa data berikut. Dari data tersebut, terbukti BBRI masih bertumbuh dalam 5-10 tahun terakhir. Kembali lagi, itu bukan jaminan.
Tetapi BBRI merupakan saham perusahaan terkemuka dengan kemampuan operasional yang baik. Matriks ini merupakan bukti dari kinerja perusahaan dan bukti atas kemampuan orang-orang di dalamnya. Jadi, selama kinerja perusahaan masih bertumbuh, peluang kenaikan dividen juga sangat terbuka. Kecuali perusahaan ingin melakukan ekspansi besar dan membutuhkan dana, sehingga perusahaan memutuskan untuk menahan dividen. Justru hal tersebut juga akan menguntungkan kita dalam jangka panjang.